Gua gak suka sama anime ini, tapi gua tonton sampai habis. Lu pasti sering banget nemu orang di dunia maya atau di sosmed ngomongin kalau misalnya anime ini tuh jelek banget, komedinya garing lah, actionnya kurang lah. Sampai ke MC-nya yang gak jelas dan prolognya kepanjangan. Kalian sadar nggak? Episode satunya tuh sebenarnya nggak penting karena episode satunya tuh hampir nggak ada isi sama sekali. Bagian awal episode 1 Shadow Garden tuh nggak akan ada masalah sama sekali, asalkan bagian itu hanya makan durasi maksimal setengah episode aja. Episode 1 Shadow Garden tuh jelek banget untuk sebuah prolog anime isekai dan terkesan ada hanya untuk memperpanjang durasi. Apa yang mereka bilang itu valid? Kalau valid, lah kenapa dong gue bisa nonton anime ini sampai habis? Bahkan gue cukup terhibur juga. Apa anime ini tuh ada bagusnya? Sekarang kita mulai bahas dari yang banyak orang bilang, yaitu animenya yang gak bisa menyampaikan komedi sebagus yang ada di manganya. Kalau lu baca manga Shadow Garden, lu bakalan bisa ngebaca perbedaan yang sangat kontras dengan yang ada di animenya. Dimana di manga itu kesan komedinya lebih berasa dan kita bisa tertawa dengan tingkah lakunya si Chid. Kalau anime ini gak punya poin bagus dari komedinya, ya terus poin apa lagi yang bisa kita dapetin dari anime ini? Anime ini tuh terlalu banyak kekurangan sehingga kita itu susah buat ngedapetin hal yang bagus dari anime ini. Apa lu mau bilang karakternya? Anime ini tuh nggak ada karakternya. Coba gua tanya ke lu, si Chid karakternya apa? Chuni. Udah gitu doang. Animenya itu nggak cukup mengeksplor dan mengeksekusi kepribadian si Chid secara keseluruhan. Apalagi karakter-karakter sampingannya, gua bisa bilang ya gak ada beda-bedanya dengan anime-anime harem yang karakter ceweknya itu asal-asalan clingy dan muja-muja si MC-nya doang. Gitu semua, kagak ada kepribadian lain dari side karakternya itu. Apalagi lu mau bilang story? Seorang pemuda yang tinggal di dunia nyata ingin menjadi si paling kuat, tapi juga si paling di balik layar, tapi juga si paling pemimpin sekaligus si paling gak peduli apapun. Dia berlatih sekuat jiwa raga, tapi dia sadar dia tidak bisa mengalahkan bom nuklir. Kayak isekai dah dia. Di isekai, dia jadi punya sihir. Akhirnya dia punya kekuatan untuk mengalahkan nuklir. Bahkan dia jadi nuklir itu sendiri. I am atomic. Dah tamat? Udah kan itu doang? Ya apalagi yang mau dibahas? Sisanya ya cuman dia ngecuni sambil jadi Fadil bayangan. Lu gak bisa menyatakan sebuah anime itu storynya bagus kalau storynya ya generik kayak gini. Ini mah gak ada poin unggulnya sama sekali. Lalu apa actionnya? Ya janganlah, action di anime ini tuh kurang hype untuk bisa dijadikan poin utama yang menarik dari anime ini. Kasian pak sama anime-anime lain yang emang beneran bagus di actionnya. Shadow Garden itu animasinya emang gak jelek-jelek amat dan cukup bikin gua seru buat nontonnya. Tapi untuk bisa ngegendong semua kekurangannya, animasi gelutnya itu kurang epic dan gak cukup stand out. Terus apa dong? Apa yang ngebuat anime ini tuh bisa ngebikin gua yang gak suka sama anime kayak gini tetap bisa nonton dan enjoy sampai habis? Asli cringe parah, tapi gue suka. Anime cringe tapi nagihin. Best enjoyable cringe anime ini sangat cringe dan bagus secara bersamaan. Ini anime cringe emang disengaja sama autornya kayaknya. MC-nya cringe parah tapi gue tetap tonton. Ya itu, cringe pun tetap enjoy aja sih. Anime cringe tapi nagih. I am cringe. Yaps, you hear it right. Anime ini adalah satu-satunya anime yang bikin crying tapi bikin nagih. Gua ulangin, ini anime satu-satunya yang bikin geli tapi nikmat.
Ketika lu nonton anime ini, lu gak bisa berekspektasi hal-hal yang gelap dan deep. Cukup duduk manis sambil ngopi, rilekskan pikiran, dan enjoy the sound. Nih ya, si Chid itu bertingkah kayak orang yang tidak memperdulikan apapun. Dan ya, memang begitu, itu salah satu hal yang bikin kita sebagai penontonnya gregetan aja gitu. Lu bayangin dah, misal orang kayak si Seri ngelihat ayahnya terbunuh tepat di depan matanya. Itu salah satu scene yang sebenarnya cukup serius, tapi apa yang disajikan oleh anime ini? Anime ini malah fokus nyajiin point of view atau sudut pandang dari si Chidnya, yang dimana dia itu nggak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar dia. Anime ini ngemas kejadian yang harusnya menjadi momen yang kelam, malah jadi momen yang bikin penontonnya gregetan. Nah, contoh aja pas di scene ini episode 9. Gua coba jelasin kenapa anime ini bikin cringe sekaligus nagih. Awalnya si Chid ngobrol dulu kan tuh sama bapaknya si Seri. Kayak, kenapa kamu melakukan hal kayak gini? Padahal kamu kan orang hebat. Oh, karena aku sakit dan ingin bla 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 bla. Aku bunuh ibunya Seri karena bla 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 bla. Aku membunuhnya dengan menusuk jantungnya bla 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 bla. Oke lah, ayo kita duel sebelum ada yang ganggu. Nah, dari sini tuh si Chid kayak yang gak peduli-peduli amat sama si Seri, tapi ya punya cukup alasan untuk nebas ayahnya. Tentu saja setelah mereka saling mengayunkan pedang dengan animasi yang keren dan sekilas si Chid pura-pura kalah. Orang yang biasanya ikut campur dengan masalah orang lain kini kalah seketika, dan hal itu tuh cukup menyedihkan. Setidaknya itu yang ada di pikiran ayahnya si Seri. どこへ行く貴様はシャドウ Tapi pak men, tiba-tiba si Shadow muncul. Gila, keren banget dah di sini. Scene ini begitu keren karena apaan sih anjing si Chid pakai segala pura-pura kalah, tapi sekaligus juga bikin kita yang nontonnya anjing keren juga ya. Momen si Shadow-nya muncul itu loh, gak tahu kenapa itu menjadi suatu komedi dan punya elemen surprise-nya tersendiri. Dimana bukan cuman ayahnya si Seri yang ngalamin lonjakan emosi dari yang awalnya ngedepin orang lemah, tiba-tiba ngadepin orang yang kuat banget. Tapi kita juga yang menontonnya ngalamin momen dari yang cringe parah, lalu tiba-tiba ngalamin momen yang keren banget. Mix perpaduan elemen surprise dari cringe ke cool itulah yang ngebikin gua ketagihan nonton ini sampai selesai. Terus di scene ini pula ada hal yang mungkin secara gak sadar lu lewatkan. Hal yang memang cukup kecil dan detail, tapi sebenarnya itu tuh signifikan dan bisa ngebuat momen enjoyment kita bisa lebih tinggi lagi. Yaitu saat si Shadow ngelakuin tindakan penghabisan terakhir ke ayahnya si Seri. Nih ya, di otaknya si ayahnya si Seri itu, si Chid cumanlah orang yang suka ikut campur urusan orang yang bahkan dia gak peduli-peduli amat. Si Chid itu gak peduli amat sama si Seri, tapi pengen jadi sok-sokan heroik aja. Padahal dia itu gak punya kekuatan dan lemah banget. Ayahnya si Seri memandang hal itu sebagai hal yang menyedihkan. Ia nganggap si Chid orang yang menyedihkan yang akhirnya mati terbunuh di tangannya. Tapi ternyata saat si Shadow mau ngebunuh ayahnya si Seri, dia ngulangin kata-kata yang percis seperti saat ayahnya si Seri ngebunuh ibunya si Seri. 最後は心臓だったな Nah, di sini ayahnya Seri kaget. Barulah dia sadar kalau ternyata si Shadow itu adalah Chid. Dan dia juga sadar kalau ternyata si Chid itu sangat marah dengan apa yang udah dia buat. Sampai-sampai si Chid mau ngelakuin hal kejam yang sama dengan apa yang ia lakuin ke ibunya si Seri. Momen ini tuh ngebikin elemen surprise-nya menjadi lebih kental lagi. Kita yang nontonnya pun jadi cukup kaget dengan sikap si Chid yang ternyata marah dengan kondisi yang dialami oleh si Seri. Gak berhenti sampai di situ. Si Chid pun ngejadiin kesempatan ini untuk berlagak seperti MC-MC sok keren yang lain yang nanggung beban tanggung jawab berat dan gak mau ngasih beban kenyataan pahit itu ke orang yang ia peduliin. So ya, bagi gua anime Shadow Garden adalah anime yang cukup layak untuk gua kasih sertifikat cringe tapi nagih. See you. Nah, gua punya video lain yang ngebahas tentang deep comedy dari Bocchi the Rock. Gimana anime Bocchi the Rock
yang anime komedi tapi bisa ngebikin gua sebagai penontonnya malah nangis. Anime komedi tapi bikin gua nangis. Lu bisa lihat di video ini.